Suami saya sering chatting dengan wanita lain. Sering chat dia dengan wanita itu dia hapus. Setiap saya tanya, kenapa chat dengan si Ratna bukan nama sebenarnya? Kok Mas hapus? Suami menjawab, gak apa-apa kok, cuman obrolan biasa saja. Aku hapus biar kamu gak mikirin aja. Sedih rasanya mendengar jawaban suami yang seperti itu. Sebagai istri, apa yang harus saya lakukan? Problematika yang saat ini dialami oleh banyak keluarga, tidak hanya keluarga muda, tapi juga keluarga yang berumur pun ada yang masih tergoda oleh maksiat seperti ini. Semua ini karena setan gepeng alias handphone. Oke, bagaimana seharusnya istri mensikapi suami seperti ini? Apakah dibuang ke laut atau dimaafkan? Penasaran dengan jawabannya? Simak video ini selengkapnya. Sobat R5 channel yang dirahmati Allah, mengetahui suami saling berkirim chat dengan wanita lain pasti terasa sangat menyakitkan. Yaps, betul sekali, sangat menyakitkan. Apalagi kalau si suami dikenal sebagai suami yang alim, pendiam, tidak suka neko-neko, tidak suka keluyuran. Tapi ternyata di belakang istrinya ia melakukan sesuatu yang di luar duga. Punya hobi suka chatting dengan wanita lain. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu diketahui, mayoritas perselingkuhan yang berujung perzinahan biasanya dimulai dari sekedar chatting dengan lawan jenis. Sebagaimana kebaikan, begitu pula dengan kejahatan. Ia berlaku juga sunatullah. Maksudnya ia akan meningkat setingkat demi setingkat. Kalau dalam bahasa Al-Quran, latar kabunna tobakon an tobak, sungguh kamu akan melaluinya setingkat demi setingkat. Awalnya hanya chat urusan kerja, keasikan akhirnya melebar ke urusan yang lainnya. Curhat kondisi keluarga, curhat masalah rumah tangga, curhat suami kurang mesra, curhat anaknya yang nakal dan sangat manja, curhat masalah dengan mertua. Pokoknya tiada hari tanpa WA darinya. Gak ada WA darinya, hidup terasa hampa. Saling memberikan perhatian, saling mengingatkan. Dah sarapan belum? Dah pulang belum? Dah sampai rumah belum? Dah bubuk belum? Dah makan belum? Iya, seperti itulah. Sebenarnya ya cuman kayak gitu, tapi itulah pinternya setan. Kalau WA dengan istri biasa saja, namun WA dengan wanita lain, wow, berjuta rasanya. Bosan dengan hanya chatting saja, setan menggoda ke tingkat selanjutnya, yaitu fase ketemuan. Mojok berdua, ngobrol berdua, makan siang berdua. Pokoknya cari cara bagaimana bisa ketemu hanya berdua. Peribahasa Jawa mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Keseringan interaksi mulailah timbul rasa simpati, muncul rasa saling menyukai, muncul rasa saling mencintai. Sudah tidak peduli dengan suami atau istri, juga udah gak ingat lagi, padahal sudah punya sang buah hati. Yang diperturutkan hanya nafsu sahwati. Ngamar di hotel atau wisma. Ayo, ngapain kalau tidak mereka berdua berzina? Na'udzubillahi min dzalik. Terkait masalah suami suka chatting seperti ini, ada sebuah keluarga yang Allah masih sangat cinta kepadanya. Tapi ada juga yang Allah biarkan keluarga itu hingga mereka berantakan.
Jika Allah masih mencintai keluarga itu, maka dia akan buka aib suaminya itu sebelum hubungan dengan wanita itu terlalu jauh. Akan tetapi ada juga yang Allah biarkan. Allah biarkan suami itu, bahkan Allah bukakan jalan yang selebar-lebarnya menuju kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, apa yang Allah lakukan? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka Allah membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dibukakan pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu menuju kemaksiatan dibukakan dan dimudahkan menuju jalan-jalan kemaksiatan tersebut. Maka jika istri menemukan chatting mencurigakan suami dengan wanita lain, pertama, istri haruslah tetap tenang, tapi juga harus tegas. Biasanya suami akan berkelit dengan beberapa cara. Berikut ini cara memberikan jawaban makjleb kepada suami yang berusaha berkelit saat ketahuan chatting mesra dengan wanita lain. Mas, kenapa chatmu dengan Ratna kamu hapus semua, Mas? Suami biasanya akan berkelit. Nggak apa-apa kok, Dek. Nggak ada apa-apa kok, cuman temen. Istri bisa mengatakan, kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu hapus, Mas? Aku nggak ingin jadi pikiranmu aja, Dek. Istri bisa menjawab, hello, Mas. Nggak ingin jadi pikiranku ya, Mas. Dengan cara menghapus, kamu berharap aku nggak mikirin. Logika macam apa itu, Mas? Kalau memang nggak ada apa-apa, harusnya kamu juga nggak akan takut aku membacanya. Kalau kamu takut membacanya, berarti kamu sudah sadar bahwasanya aku tidak suka hal itu. Biasanya kalau sudah seperti ini, suami akan diam. Saatnya istri lancarkan jurus berikutnya, yakni buat kesepakatan. Mas, kalau memang Mas masih ingin mempertahankan pernikahan ini, tolong jangan ada lagi dusta di antara kita. Kalau memang chat itu nggak apa-apa, tolong jangan dihapus. Saya yakin jika itu tidak apa-apa, pasti Mas juga tidak akan takut kalau aku ikut membacanya. Sepakat, Mas? Biasanya dalam kondisi seperti ini, suami akan mengiyakan apa yang menjadi keinginan istri. Akan tapi, apa suami kemudian bertaubat dan tidak chatting lagi dengan wanita lain? No, absolutely not. Tidak, sama sekali tidak. Ia akan mencari cara bagaimana bisa tetap berkomunikasi dengan wanita lain tersebut, entah itu lewat medsos lain, HP lain, atau apapun itu, asal bisa tetap terkoneksi dengan si dia. Maka si istri waspadalah. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jika keluarga itu masih dicintai Allah, maka Allah tetap akan membukakan sepintar apapun suami menyembunyikannya sebelum hubungan itu berlanjut terlalu jauh. Jika suami sudah ketahuan chat untuk kali kesekian, maka perlu buat kesepakatan tidak hanya dengan suami, melainkan juga dengan pihak wanita. Karena hubungan terlarang itu bisa terjadi karena tumbuh ketemu tutup. Suami ingin, wanitanya mau, yang berarti kedua belah pihak punya andil melakukan kesalahan. Dan terakhir, jangan pernah lupakan faktor Allah, karena dialah yang memegang hati setiap manusia, sang pemilik segalanya. Apa yang ada di alam semesta ini adalah semuanya milik Allah, termasuk suami kita saat ini. Maka bertawakallah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jikalau memang suamiku saat ini adalah benar-benar imam yang baik bagiku, yang bisa membimbingku keridhoanmu, yang akan mengantarku ke jannahmu, maka tolonglah ya Allah, perbaikilah sifatnya, perbaikilah akhlaknya, berilah dia hidayah, dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Namun jika suami saya tidak bisa menjadi imam yang baik bagi saya, aku pasrahkan kepadamu segala urusanku ya Allah. Berilah kami jalan terbaik yang engkau ridhoi. Amin amin ya robbal alamin.